di sini usaplah kepalamu bukan rambutmu. Nah, mungkin pendapat dari saya yaitu boleh-boleh saja gitu, ataupun hukumnya yaitu boleh gitu untuk membasuh ataupun berwudu yang tidak mempunyai rambut ataupun botak gitu, karena sama saja kita membasuh kepala gitu. Mungkin itu pendapat dari saya, Ustaz. Mohon maaf. Yang kedua terkait yang mengecat rambutnya, ini contoh nih. Saya tunjukkan ke teman-teman. Lihat ya. Langsung. Lihat ya. Ya, Jadi di sini rambut tuh beragam-ragam, warna-warni. Depan saya warnanya warna ungu, seperti ungu ya. Langsung ke contoh ya. Gimana Irsal? Begitu. Saya nggak uduk si gadis depan saya ini. Kamu mau titip salam nggak? Sah kah? Mungkin ini Ustaz, ketika mewarnai rambut itu kan ada beberapa yang bisa, yang saya ketahui, ketika kita mengecat warna rambut menjadi warna pirang lah gitu bahasanya, itu tidak boleh ini ungu, kita ungu. Bukan pirang, ungu. Oh ya, ungu. Sesuai contoh ungu. Iya, sesuai contoh gitu. Jadi ketika mewarnai rambut menjadi ungu, itu kan tidak boleh kita mewarnai hitam lagi gitu. Mewarnai hitam lagi. Dan tergantung juga dari bahan ataupun pewarna dari rambut itu gitu. Biasanya ada yang gampang ada yang sekali pakai ataupun yang hilang gitu, ada yang permanen juga gitu. Nah, mungkin menurut saya ketika mewarnai rambut itu ada yang bisa ataupun boleh gitu, tapi ada yang nggak bisa gitu. Mungkin itu pendapat dari saya gitu, Ustaz. Oke, baik. Sekarang saya minta yang perempuan gimana terkait yang rambut dicat itu. Ada nggak perempuan-perempuan di sini yang mengecat rambut? Bagaimana? Atau teman-teman melihat ya di Jakarta kan ya udah sama ya, metropolitan juga ya. Saya rasa banyak orang yang ngecat rambutnya. Sah nggak wudhunya itu? Kalau menurut saya sih rambut dicat kalau selama itu bukan najis sah saja kali Ustaz. Luar biasa. Oke. Ada tambahan lain? Yang lain? Mungkin tambahan sedikit, Ustaz, gitu. Oke. Di sini kan jika semir menyatu rambut gitu, maka jika semirnya ini ataupun menyatu dengan rambut, sah saja gitu ya, karena dijelaskan ada 2 jenis semir rambut. Yang pertama semir rambut yang warnanya bisa langsung menyatu dengan rambut, dan ada juga semir rambut yang warnanya tidak bisa menyatu dengan rambut atau hanya menutupi rambut gitu. Jadi maka jika semir rambut tersebut sifatnya menyatu dengan rambut, maka mandinya sah gitu. Dan jika warna semir rambut tersebut tidak menyatu dengan rambut, maka mandinya tidak sah, karena semir rambut tersebut bisa menghalangi sampainya air ke rambut. Nah, itu yang semir rambut yang tidak menyatu gitu. Tapi semir rambut yang menyatu dengan rambut itu hukumnya boleh gitu, Ustaz. Ini masalah mandi ya. Kalau wudhunya sah nggak? Kalau wudhunya menurut saya sih sah, Ustaz. Menurut saya ini, Pak. Apa? Menurut saya pribadi untuk wudhunya ini kan tadi balik lagi kayak ini itu kan mandinya gitu. Kalau untuk wudhunya menurut saya sama saja, Ustaz. Sama aja, sama-sama nggak sah atau sama-sama sah? Tergantung semirnya itu, Ustaz. Kayak semirnya itu menyatu dengan rambut ataupun berbeda gitu, yang menutupi rambut, Ustaz. Oke.
Baik ya. Ada yang lain? Zaratul lain? Monica? Yang perempuan-perempuan? Pernah cat rambut nggak? Atau Pak Naga cat rambut? Putih Enggak, berubah ke hitam? Oh enggak. enggak. Tapi jangan takut Pak Naga. Saya colek seperti itu, saya dulu ngecat rambut. Jadi waktu saya S1 dulu, uban saya itu banyak banget. Jadi tuh saya nggak pede. Malu saya. Katanya kan ada itu nggak boleh cat warna hitam ya. Harusnya ya warna pink atau warna ungu ya, seperti itu tampilkan. Iya, Tapi Ustaz. waktu saya S1 dulu, itu uban saya banyak itu. Malu kali ya, kalau saya tuh berinteraksi sama kawan-kawan ya. Malu banget saya. Alhasil, saya cat rambut saya itu. Jadi sebulan sekali tuh saya ngecat rambut itu, teman-teman. Asli. Tapi setelah 4 tahun itu ya. Tapi setelah saya S1, tiba-tiba ubannya hilang gitu. Nggak tahu juga tuh kenapa. Nah, jadi ini saya tanyakan ya. Jadi selama saya S1 dulu itu, saya pun nggak tahu cat rambut saya itu apakah itu menyatu dengan rambut atau tidak. Ini back eksperimen itu. Sahkah saya sholat? Wudhu saya sah kan? Justru karena ini saya kira ini membasuh kepala, nggak ada salahnya kan. Saya pikir tadi apa ya kira-kira ya yang boleh saya diskusikan ke teman-teman. Oh ya sudah, by eksperimen aja. Kalau saya pernah seperti itu, apa respon Anda? Cat rambut yang sifatnya melapisi biasanya kalau mandi luntur lagi, Ustadz. Tapi kalau yang menyatu dengan rambut, dia nggak luntur, dia bersifat bertahan ya, Ustadz. Oh gitu ya? Iya. Iya. Ini yang Pak Naga pernah ke salon kah? Ke salon lihat calon perempuan. Terus mereka ini kalau saya lihat nyalon perempuan, makanya ini yang tepat ngobrol nih kan ya. Yang perempuan, jangan-jangan perempuan nih nggak pernah ngecat rambut atau memang nggak pernah lihat orang di salon atau gimana. Saya kalau di Turki ini kan yang paling terkenal itu di Turki ini kan penampilan ya teman-teman. Apalagi di Istanbul tuh yang paling menjunjung tinggi itu penampilan. Mereka itu bisa belanja. Kayak kalau kita kan belanja baju baru itu ya Lebaran ya. Tapi kalau di sini tuh belanja baju baru tuh ya tiap hari. Jadi kayak kebutuhan pokok. Terus yang kedua penampilan. Jadi mereka itu mengecat rambutnya. Jadi di sini yang paling banyak itu toko baju, toko makan, ya restoran ya, sama salon-salon. Jadi saya lihat-lihat itu setelah saya iseng, saya searching itu ya. Keisengan saya tuh berapa lama mereka tuh di salon. Ternyata mereka tuh bisa berjam-jam untuk mendiamkan cat rambutnya gitu ya. Dan juga saya bilang ya, ini saya buka aib aja ya. Saya bilang istri saya, Dek, saya bilang, mumpung masih muda, kalau kamu mau cat rambut, kakak nggak melarang loh, saya bilang. Saya tipikal orang yang nggak melarang istri mau cat rambut. Mau warna merah, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, biru. Saya nggak peduli ya. Saya bebaskan istri saya, tapi istri saya yang nggak apa ya, nggak enakan sama saya. Tapi saya bilang, kamu cat aja, mumpung masih muda, daripada nanti udah tua, kalau dicat kan malu. Mumpung masih muda-muda, cat aja saya bilang kan. Tapi pastikan, sebelum saya kasih conclusion-nya kan, teman-teman kan kita cerita dulu nih. Ke saya aja lah dulu. Ini menyebar ke rambut ya. Makanya saya ingin bilang, sejauh mana teman-teman dalam membaca itu mengusap kepala itu berkaitan dengan wudhu itu sah atau batal, sah atau tidak sahnya.
wudhu itu. Jadi Pak Naga, waktu saya S1 itu, nggak, ya tentu kalau saya cat sebulan sekali berarti kan rambut saya itu tidak luntur kalau mandi. Tetap ada juga, biasanya hitam juga gitu. Tapi setelah 2 minggu udah mulai kekuning-kuningan ya. Udah mulai luntur tuh hitam-hitamnya. Nah, itu kayak udah kayak orang tua banget saya waktu itu ya. Waktu masih umur belasan, 20-an ya. Waktu S1. Ada statement lain yang perempuan? Nggak ada? Atau nggak berminat ngecat rambut yang perempuan? Kan ada itu Habib yang ngecat rambut kan? Ada nggak? Saya nggak rambut, cuman kan nggak enak juga nanti kalau kerja warna biru gitu kan. Nggak lucu juga gitu ya, dosen ngecat rambut warna biru. Tapi kan itu sah-sah aja. Maksudnya nggak ada berminat ya. Atau memang udah pada ketutup kerudung katanya. Ya kan di rumah kan buka kerudung yang perempuan-perempuan kan nggak apa-apa lah mempercantik, apalagi buat suaminya kan ya. Terus iseng-iseng, boleh nggak rambut tuh pendek gitu kan perempuan? Ya silakan aja, nggak ada yang tahu kan. Jadi cuma suaminya aja yang tahu. Misalkan males nyisir gitu kan ya. Boleh nggak perempuan rambutnya pendek, cepak kayak Salman? Waduh Pak, hilang mahkotanya Pak, ya kan? Ya daripada nggak disisir kutuan misalkan, ya bagus dipendek. Oke ya, itu saya cuma sharing cerita aja. Baiklah. Jadi gini teman-teman semuanya, sepanjang pemahaman saya ya, sepanjang ya artinya nggak, yang setelah saya praktekkan artinya saya mau bercerita ini masalah membasuh kepala ini, cerita bagaimana pengalaman saya waktu saya punya kesedihan sendiri waktu saya itu mengecat rambut. Banyak yang bilang, Dini loh, kamu batal nih, kamu nggak sah wudhu kamu ini. Hampir stres saya itu. Apalagi kuliah saya itu PHI kan ya, sama kayak teman-teman gitu. Berasa banget itu, apakah mau sholat gitu, selalu terngiang-ngiang di kepala saya itu. Nggak sah wudhu, nggak sah wudhu, nggak sah wudhu. Itu bagaimana perasaan itu kan. Tapi saya nggak putus asa, saya daripada gini ya, saya mempertimbangkan, saya juga malu waktu itu ya, malu apalagi sama teman-teman gabung-gabung sama laki-laki sama perempuan, kawan-kawan saya tuh malu saya. Terus saya baca-baca lah buku tanya jawab bagaimana cara ngecat rambut, sah nggak wudhunya, sah nggak ininya. Memang ini sejalan apa yang kita bahas hari ini, itu memang perbedaan pendapat ulama, ada yang keras, ada yang lunak, ada yang sedang, ada yang memang ada catatan, ada yang unsur yang perlu diperhatikan kan gitu. Jadi dalam hal membasuh rambut itu, membasuh kepala itu memang mengusap kepala ya. Jadi kepala itu kan apa yang ada di kepala kita. Jadi mau ada rambut atau tidak ada rambut, itulah kepala kan gitu. Mohon maaf kata, khusus ya, istimewa ya. Nggak punya rambut sama sekali dari kecil. Kan kita juga nggak terlihat di kepala, itu yang dibasuhkan itu. Juga beberapa kali mungkin ada kita dengar ada orang yang lahir, anak-anak tanpa batok kepala, seperti itu. Terus dia hidup, misalkan sampai besar ya. Terus bagaimana pendapat kita? Ya mungkin dibasuh, apa yang bisa dibasuh kan gitu. Artinya masih seputar kepala itu. Lalu apakah dia pergerakannya bekas 3 helai, 10 helai, atau rambut sampai belakang, teman-teman sudah sama-sama mengerti, mengulas sekarang bahwa itu beragam. Jadi silakan aja berbeda, nggak masalah. Tapi setidaknya teman-teman ketika membaca itu dipedomani. Oh ini riwayat Bukhari, oh ini riwayat Muslim, oh ini riwayat Abu Daud misalkan. Jadi ada dasar kita dalam beramal. Itu yang paling penting yang harus
teman-teman berbeda dengan orang lain. Jadi ketika dalam berwudu, oh ini aku kenapa harus mengusap seluruh kepala? Oh kata Imam Bukhari. Oh kenapa aku harus sebagian? Oh kata Muslim, kata Abu Dawud, seperti itu. Jadi ada dasar kita. Lalu yang saya munculkan tentang terkait bagaimana mewarnai rambut seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat kan banyak orang sekarang mewarnai rambut, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang pastikan itu itu inai ya, teman-teman ya, inai. Jadi tidak menghalangi air masuk ke rambut. Setidaknya gitu. Apalagi kita yang sudah dewasa, kita kan berkaitan masalah junub ya. Junub artian kotor ya. Misalkan mimpi basah atau yang perempuan haid. Jadi pernah kita berhadas gitu ya. Jadi kalau rambut-rambut itu nggak masuk, itu kurang baik juga. Makanya kita disuruh milih inai kepala, inai rambut itu yang bisa masuk. Termasuk juga pada inai kuku. Ya, kuku juga ini menjadi hal penting. Kadang ada kan kuku itu pakai kuteks ya. Kuteks itu nggak tembus airnya kan gitu. Itu pun nggak apa ya. Perlu juga dihindari. Jadi pakai inai yang bisa masuk tembus ke kukunya seperti itu. Jadi kuku kepala. Jadi kalau kita berwudu itu harus tembus airnya. Mau warnanya apapun, ya, mau warnanya pirang, mau warnanya merah, hijau, biru, menurut saya itu bebas, kepilihan masing-masing. Sesuaikan dengan budaya kita, kepatutan kita. Contoh tadi saya nukilkan, boleh nggak saya mewarnai rambut saya warna biru? Boleh, nggak ada yang melarang. Tapi etika saya sebagai dosen bagaimana? Layak nggak? Patut nggak saya memakai inai biru? Datang ke kampus, lucu kan dilihat teman-teman mahasiswa. Oh, Bapak Dino kayak gitu sih. Nah, jadi kan jadi pertanyaan juga buat teman-teman. Jadi memang kita dalam berbusana, memakai menghias diri juga dilihat perlu kepatutan kita seperti apa. Jadi memang Islam itu memang melihat secara umum ya, secara global dan secara lengkap bagaimana kita itu berbusana, berpenampilan dengan baik ya. Boleh berpenampilan namun tetap sesuai dengan ketentuan yang tidak memberatkan dari sisi penunaian syariah seperti ibadah, seperti wudhu dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya itu ya menurut saya yang bisa saya coba simpulkan, dan kita mungkin bisa mengulas kembali terkait niat yang pembahasan pekan lalu. Niat sebelum wudhu, apakah itu dilafazkan atau tidak dilafazkan, atau niat sebelum sholat atau melakukan ibadah apapun, dan ditutup dengan bagaimana mengusap kepala. Ini merupakan dua contoh pembahasan dari perbandingan mazhab. Kita tidak memunculkan masalah-masalah yang lain, artinya kajian-kajian muqaranah yang lain. Saya yakin teman-teman bisa mengaksesnya dari berbagai buku bacaan yang lain. Dan mungkin sudah pernah dibahas di beberapa pertemuan-pertemuan di mata kuliah yang lain, misalkan fikih muqaran atau yang lain sudah pernah dibahas. Mungkin ini sebagai penguatan saja buat kita bersama. Jadi teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya mengikuti kelas saya dengan baik, dan saya pribadi mau minta maaf ya jika ada salah-salah kata, khilaf atau kata-kata yang kurang tepat, mungkin ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Ya saya minta maaf, mohon maaf dari batin. Hari ini Lebaran dan besok juga Lebaran. Walaupun Lebaran Idul Adha, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Dan nanti insya Allah saya akan cukupkan dengan beberapa bagian Google Form ya, terkait baik ya teman-teman semuanya. Saya kira demikian untuk perkuliahan kita satu semester ini. Mudah-mudahan
teman-teman semuanya bisa membaca-baca ulang buku-buku yang sudah saya kirimkan, itu diunduh lagi. Kalau perlu teman-teman simpan dengan baik, misalkan ada bacaan, selagi sempat, selagi lapang bisa dibaca ulang. Yang buku-buku yang pernah saya kirim, yang baik yang per chapter ataupun yang pernah saya kirimkan per buku di kolom chat dan sebagainya, silakan dibaca-baca ulang. Dan juga teman-teman bisa menambah bacaan, cari di internet yang lain. Saya yakin kalau teman-teman mengikuti perkuliahan, saya juga dulu dan sampai sekarang kalau mendengarkan dosen aja, saya kira saya nggak cukup ya. Nggak cukup belajar itu. Memang kita harus mengulas, melihat kembali bacaan yang lain. Tergantung kita sebenarnya mau itu menambah bacaan atau tidak. Kalau yang kita dengarkan, misalkan saya dengarkan dari dosen saya, yaitu nggak banyak. Selalu menyarankan baca ini, baca itu, tugas ini, tugas itu, seperti itu. Nah, ini menjadi catatan buat teman-teman semuanya juga. Ya, mudah-mudahan ada manfaat lah 1-2 yang teman-teman bisa petik dari perkuliahan kita hari ini. Saya kira cukup ya. Kita tutup kelas kita dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Sama ya.